Perkenalkan, nama saya Chelsea Nurfiriali Utami dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas Bakti Tunas Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran and child prostitution, child pornography, and trafficking of children for sexual purpose internasional dalam menanggulangi kasus child trafficking di Albania 2007 sampai 2012. Child trafficking merupakan penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut. Albania dianggap sebagai negara sumber perdagangan manusia. Albania adalah sebuah negara sumber untuk pria, wanita, dan anak-anak yang mengalami perdagangan seks dan kerja paksa. Selanjutnya, kompleksitas masalah. Human trafficking diperberat lagi dengan ketidaktahuan dari para korban. Korban human trafficking dengan rela membayar seseorang untuk dapat pergi dan masuk ke suatu negara dan bekerja sebagai prostitusi. Setelah bekerja sebagai prostitusi beberapa lama, dia dapat kembali ke negara asalnya dengan membawa sejumlah uang yang dapat dimanfaatkan untuk menyokong kehidupan keluarga. Mengetahui data perdagangan manusia tidaklah mudah. Beberapa sumber data tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa jumlah human trafficking. Isu-isu transnasional seperti child trafficking ini telah mendapat perhatian dari berbagai lembaga internasional maupun regional dan oleh organisasi antar pemerintah. Salah satunya adalah Anti-Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose International. EXPAT merupakan organisasi jaringan global dan individu yang bekerja bersama-sama untuk menghilangkan prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. EXPAT berusaha untuk mendorong masyarakat untuk dunia untuk menjamin bahwa anak-anak dimanapun harus dapat menikmati hak-hak dasar mereka dan merasa aman dari semua bentuk eksploitasi seksual komersial. Selanjutnya, isi profil EXPAT dan sistem penegakan hukum terhadap child trafficking di Albania. Seksual komersial anak diadakan pada tahun 1996 di Stockholm, Swedia. Hal ini menandakan pengakuan terhadap masyarakat pertama kali oleh pemerintah atas keberadaan SK dan menghasilkan sebuah komitmen terhadap agenda aksi yang disetujui oleh 122 pemerintah. Sejak tahun 1996, banyak tokoh di seluruh dunia yang fokus pada upaya terkait agenda bersama ini, dan semakin banyak pula pemerintah dan non-pemerintah yang bergabung untuk peningkatan perubahan yang positif bagi anak dan melindungi hak mereka untuk dapat hidup bebas dari eksploitasi seksual. Keterlibatan dalam perumusan kebijakan bersama dengan pihak berwenang di tingkat nasional dan internasional, pemberi layanan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak korban eksploitasi seksual, dan melaksanakan program-program peningkatan kesadaran dan sensitisasi dengan anak-anak atau masyarakat yang rentan. Selanjutnya, kebijakan nasional dan perundang-undangan tentang child trafficking. Meskipun hukum Albania telah membaik dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, tetapi sebagian besar hukum tentang eksploitasi seksual komersial anak masih tetap tidak diatur oleh kebijakan publik. Albania belum mengembangkan rencana tindakan nasional yang spesifik terhadap eksploitasi seksual komersial anak atau SK. Pemerintah telah memfokuskan upaya memerangi perdagangan manusia, sementara bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual komersial anak tetap belum terselesaikan. Selanjutnya, fenomena child trafficking di Albania.
kasus child trafficking dan pelibatan anak perempuan di bawah umur sebagai komoditi yang diperjualbelikan adalah realitas sosial yang berkembang bersamaan dengan globalisasi. Roma, Yunani, Makedonia, Flash diakui sebagai kelompok minoritas di Albania. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Dasar Albania, kelompok-kelompok ini menikmati hak untuk budaya, agama, etnis, dan bahasa mereka, dan hak untuk menjadi warga negara Albania atau untuk memegang status kewarganegaraan ganda. Berkenan dengan hak-hak budaya, konstitusi Albania juga menghormati hak anggota kelompok minoritas untuk diajarkan di sekolah-sekolah dalam bahasa mereka sendiri. Kondisi anak jalanan di Albania tahun 2012. Yang pertama yaitu anak-anak Albania merupakan yang paling rentan. Yang kedua, ada sekitar 6.700 anak-anak yang bekerja dan hidup di jalanan Albania. Yang ketiga, hanya 3 dari 10 anak dapat bersekolah menengah di daerah pedesaan. Yang terakhir, 64% anak Albania berasal dari Roma dan 24% anak berusia 7-20 tahun berasal dari Mesir buta huruf. Selanjutnya, kerjasama ekspat dan pemerintah serta pihak swasta dalam menanggulangi kasus child trafficking di Albania. Dalam dekade terakhir, beberapa lembaga telah bekerja menangani isu-isu terkait eksploitasi seksual komersial anak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah. Meskipun sejumlah tindakan di bidang pencegahan, penegakan hukum, dan bantuan serta perlindungan korban telah dikembangkan, sebagian besar upaya telah difokuskan pada mengatasi perdagangan manusia lintas batas. Hanya perhatian terbatas dikhususkan untuk kebutuhan khusus dan hak-hak anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual serta isu-isu baru yang muncul dari perdagangan internal, pariwisata, seks anak, dan produksi serta distribusi kekerasan terhadap gambar anak. Selanjutnya, kesimpulan. Child trafficking merupakan penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut. Albania dianggap sebagai negara sumber perdagangan manusia. Kasus child trafficking dan pelibatan anak perempuan bawah umur sebagai komoditi yang diperjualbelikan adalah realitas sosial yang berkembang bersamaan dengan globalisasi. Umumnya, pasar prostitusi anak telah lebih canggih. Seperti mucikari, dilaporkan pengoperasian bisnis layanan seks dari kamar hotel dengan bekerja sama dengan sopir taksi untuk mengamankan klien mereka. Pekerja anak dan anak jalanan khususnya telah menjadi epidemi nasional di Albania. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.